Ini datang dari efek kebijakan kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang ternyata menyebar ke berbagai daerah. Iya, ini kurang lebih namanya Anies Effect ya kalau kita dengar begitu ya, karena memang hari ini buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat dan juga di Serang, Banten. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan pada Rabu 5 Januari 2022 ini puluhan ribu buruh di Banten akan melakukan aksi demo besar-besaran. Sementara buruh di wilayah Jawa Barat akan melakukan unjuk rasa pada kisaran 7 atau 10 Januari mendatang. Khusus aksi buruh di Banten tidak lepas dari keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim memenjarakan buruh akibat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Keputusan tersebut diambil usai sejumlah buruh memasuki ruangan kerja Wahidin Halim sebagai aksi protes. Para buruh di Banten sebelumnya melancarkan aksi unjuk rasa karena tidak menerima jika nilai UMP Banten hanya naik Rp40.000 pada tahun 2022. Iya, Iva, ternyata buntut dari penetapan upah minimum provinsi pada tahun lalu ini belum berakhir begitu ya, dan para buruh masih terus menuntut agar nilai kenaikan UMP ditingkatkan. Iya, betul sekali Anda. Jadi ini juga tidak lepas ya sebetulnya dari Anies Effect begitu, karena usai Pemprov DKI Jakarta memilih berada di jalur yang berbeda dengan pemerintah pusat terkait dengan penetapan UMP, buruh di daerah lain pun akhirnya ikut-ikutan ya, juga menuntut para gubernur agar melakukan hal yang sama. Iya, dan para buruh beralasan kenaikan UMP dari pemerintah pusat ini sangat kecil. Kenaikan UMP di Banten hanya naik Rp40.000, sementara di Jawa Barat hanya naik Rp31.000. Coba kalau itu buat beli kopi 1 cup, ini mungkin nggak cukup. Apalagi mereka yang suka beli kopi-kopi seperti Starbucks gitu ya, kopi-kopi mahal, ini mungkin tidak cukup begitu ya. Iya, betul sekali. Dan di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia juga meminta nih para gubernur agar mematuhi instruksi dari pemerintah sesuai dengan PP 36 tahun 2021. Dan dari catatan pemerintah ada 29 provinsi yang ikut formula tersebut dan ada 5 provinsi ternyata yang tidak menetapkan upah sesuai dengan aturan tersebut. Tapi memang kalau kita pikir ini adalah suatu hal yang dilematis ya Syarifah, karena ibarat memakan buah si malakama, yang manapun pilihannya pasti akan ada risiko yang membayangi untuk kedua belah pihak begitu. Iya, betul sekali, apalagi memang isu terkait dengan UMP ini juga sudah menjadi situasi rutin ya, dari tahun ke tahun selalu diperdebatkan begitu. Dan semoga kita harapkan ya situasinya bisa kembali produktif ataupun juga kembali kondusif begitu, sehingga nanti produktivitas industri ini bisa juga kembali bangkit dan ujung-ujungnya tentu berimbas kepada kesejahteraan dari para buruh. Kita harapkan tidak hanya kesejahteraan para pengusaha ya, tapi buruh juga bisa mendapatkan kesejahteraan. Kita akan beralih ke informasi lainnya. Ini kawasan Bali Utara pada 2024 mendatang akan memiliki sebuah bandara udara internasional. Iya, pembangunan bandara tersebut akan dilakukan setelah PT Bibu Panji Sakti menaikkan nota kesepahaman dengan China Construction First Group, sebuah lini anak usaha BUMN China CSCEC. Bandara ini hadir untuk mengantisipasi semakin penuhnya Bandara Ngurah Rai di Bali Selatan. Dengan ditekannya nota kesepahaman tersebut, maka kedua perusahaan akan bersama-sama membangun bandara bertaraf internasional di Kutu Tambahan, Buleleng, Bali. China Construction First Group nantinya akan menjadi kontraktor utama dalam pembangunan bandara internasional tersebut. Tidak hanya itu, perusahaan tersebut juga siap mendanai proyek pembangunan bandara di Bali Utara dengan skema turnkey. Wow, sudah luar biasa sekali ya, China ini agresif dan banyak ikut membangun infrastruktur di Indonesia, terutama proyek-proyek strategis yang sedang dikerjakan pemerintah. Apalagi ini bandara, ini saya jadi ingat sama salah satu pelabuhan yang juga ada di Afrika yang akhirnya didanai oleh China, tapi tidak bisa maintenance-nya dilanjutkan oleh pemerintah Afrika, akhirnya diambil alih begitu ya. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Betul, karena proyeknya sekali lagi ya, seperti yang Anda katakan juga udah banyak sekali begitu. Salah satunya juga kereta cepat Jakarta-Bandung, ini juga kan merupakan proyek salah satunya bekerja sama dengan pemerintah China. Nah, di tengah pandemi COVID-19 kita juga ketahui ya bahwa Indonesia juga perlu hati-hati dan sekali lagi memikirkan dengan matang juga rencana-rencana yang dilakukan, apalagi yang berkaitan juga dengan infrastruktur, karena kita ketahui bahwa masyarakat juga saat ini perekonomian juga masih terbatas. Nah, apakah nantinya dengan dibangunnya bandara juga bisa meningkatkan perekonomian suatu daerah? Kita juga akan lihat nih, jangan sampai
seperti cerita yang sudah lama begitu ya, sudah terjadi juga di Provinsi Jawa Barat begitu ya, bandara sudah terbangun, tapi sedikit pesawatnya yang mendarat begitu, sehingga tentunya nggak produktif dan return on assetnya juga jadinya tipis ya, atau lama begitu ya. Balik modalnya lama begitu ya, dan memang segala kemungkinan terburuk memang harus dipertimbangkan begitu. Semoga langkah ini jangan sampai malah jadi beban anggaran, semisal seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang tadi Iva sampaikan, karena terimbas COVID-19 pembangunannya jadi molor dan biaya pembangunannya pun jadi bengkak. Iya betul, dan sekali lagi memang perlu diperhitungkan nih dengan matang ya, jadi jangan sampai Indonesia juga masuk kena jebakan utang, karena proyeknya udah jalan, proyeknya juga bengkak dan utangnya juga semakin besar tentunya. Jadi seperti negara-negara contohnya adalah Sri Lanka, Zimbabwe, Nigeria dan juga Uganda, jangan sampai ya kita mengikuti negara-negara tersebut yang proyeknya mangkrak dan juga utangnya bengkak begitu, karena memang kita ketahui bahwa pembangunan infrastruktur yang masih terus masif ini diperlukan, tapi jangan sampai akhirnya malah seperti yang Anda katakan, kena sita. Iya begitu ya, itu menyedihkan sekali, sudah menikmati tapi ternyata tidak bertahan lama begitu. Betul, karena harus disita. sayang banget. Oke, kita beralih ke informasi lainnya lagi. Syarifah, meski kita sudah merdeka 76 tahun, tapi masih saja ada jalan rusak, berlumpur, dan tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Ini seperti tidak pernah selesai proyeknya ya, Iva. Betul, dan ini sebetulnya tidak hanya di daerah-daerah pinggiran ibu kota Jakarta ya, tapi rupanya juga di daerah Jakarta juga sebenarnya banyak loh nih jalan-jalan masih rusak begitu ya. Tapi ini salah satunya adalah di Desa Padasuka, Kecamatan Cibinong, Cianjur, Jawa Barat. Jadi selama berpuluh-puluh tahun masyarakatnya harus melalui jalan berbatu dan berlumpur, dan sebetulnya tidak layak loh disebut sebagai jalan. Iya, kawasan ini padahal hanya 70 km dari pusat kota Bandung dan hanya 200 km dari Jakarta. Ya, dan jalur Tenggeng Padasuka, Cipelah, Cibinong, Cianjur, Jawa Barat sepanjang 33 meter saat musim hujan ini semakin sulit dilewati oleh kendaraan roda 4 maupun sepeda motor. Nah, jalur ini bak neraka bagi mereka yang melintasinya. Selain menyiksa dan sangat licin untuk dilalui sehingga membahayakan pengendara dan juga penumpang, angkutan yang melalui jalur tersebut juga kesulitan. Para sopir dan warga memimpikan jalan tersentuh pembangunan agar mempermudah akses dan mendorong roda ekonomi. Negara seharusnya memperhatikan pembangunan di wilayah ini. Ciwidey Padasuka yang hanya berjarak 17 km harus ditempuh 3,5 hingga 4 jam karena kondisi jalan yang buruk. Iva, kalau lihat foto-fotonya ini sangat miris ya, padahal jaraknya hanya 17 km dan harus memakan waktu hingga 4 jam. Waktu tempuh ini setara dengan penerbangan Jakarta-Hong Kong loh, yang jaraknya hampir 3.200 km begitu ya. Iya, padahal tadi ya di antara Jakarta dan Bandung, tapi perjalanannya jauh begitu, bahkan lebih dari perjalanan pesawat ke Hong Kong begitu. Iya. Dan semoga saja sekali lagi ya bisa segera diperbaiki, sekali lagi semoga infrastruktur yang juga sudah terbangun ini juga bisa dirawat, karena kalau misalnya cuma rencananya saja nih ya untuk perbaikan tapi tidak terlaksana atau tidak ada kepastian begitu, tentunya nggak enak ya. Tidak hanya wanita yang butuh kepastian, investor juga butuh kepastian. Infrastruktur juga butuh kepastian untuk perawatannya. Betul sekali.